Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi dari hasil makalah yang telah saya buat, yaitu fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Dosen pengampu saya, Pak Sudrajat, SPD, MPD. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Septiana Dewi Rohmani dengan NIM 4312201031. Penggunaan bahasa pergaulan atau slang dalam komunikasi sehari-hari telah menjadi fenomena yang semakin menonjol di Indonesia. Fenomena ini muncul sebagai bagian dari perkembangan bahasa dan budaya dalam masyarakat. Slang adalah bentuk bahasa informal yang digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu, biasanya oleh kalangan muda dalam interaksi sosial mereka. Ada beberapa faktor yang mendorong fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Yaitu ada globalisasi dan teknologi, identitas dan ekspresi diri, pengaruh media massa, perubahan sosial dan budaya, dan tantangan bahasa. Slang adalah suatu percakapan yang dimana saat berkomunikasi menggunakan bahasa gaul dengan lawan bicaranya, yang biasanya penggunaan bahasanya dipakai untuk yang sudah akrab, seperti di zaman sekarang ini yang memakai bahasa gaul tidak hanya orang dewasa saja, tetapi anak kecil bahkan remaja sekarang tidak asing lagi menggunakan bahasa gaul saat berkomunikasi kepada temannya. Bahasa slang adalah bahasa yang digunakan oleh komunitas tertentu sehingga jarang diketahui oleh kelompok atau komunitas masyarakat bahasa lainnya. Penggunaan bahasa slang kadang kala dimaksudkan agar orang lain tidak mengerti bahasa mereka. Krida Laksana 1982-156 menjelaskan bahwa slang sebagai ragam bahasa yang tidak resmi atau oleh kaum remaja atau kelompok sosial tertentu untuk komunikasi dalam kelompok mereka dengan tujuan agar orang di luar kelompoknya tidak mengerti. Slang pada umumnya berupa satuan ekspresi atau kata-kata yang sudah mengalami berbagai perubahan, bentuk, dan makna. Bahasa gaul yang sering digunakan oleh masyarakat zaman now atau sekarang berupa kata singkatan. Dan apalagi dengan adanya singkatan bahasa gaul yang lagi hits atau populer, pasti masyarakat sangat cepat untuk menggunakan bahasa gaul ke dalam percakapan dengan lawan bicaranya. Contoh bahasa slang yang pertama itu ada gaje. Gaje merupakan kata singkatan yang berarti enggak jelas. Bahasa ini sering digunakan saat seseorang tidak paham apa yang dilakukannya atau tidak bisa menangkap maksud dari orang tersebut. Contohnya, kamu kenapa sih dari tadi gaje banget deh? Terus yang kedua ada mager. Merupakan kata singkatan gaul yang sering dan selalu kita dengar bahkan sering diucapkan di kalangan masyarakat. Mager sendiri berasal dari kalimat malas gerak. Kata ini lebih sering dipakai untuk mengungkapkan rasa malas. Contohnya, aduh aku mager banget beli pulsa, aku nitip aja ya. Terus yang ketiga ada baper. Baper merupakan kata singkatan gaul yang berarti bawa perasaan. Istilah gaul baper ini lebih merujuk pada seseorang yang segala ucapan dan tindakan orang lain selalu dimasukkan ke hati. Contohnya, aku sedih banget habis nonton drama Korea, dramanya bikin aku baper. Bahasa pergaulan atau slang memiliki karakteristik yang membedakannya dari bahasa formal atau bahasa standar. Berikut ini ada beberapa karakteristik umum dari bahasa pergaulan. Yang pertama itu tidak formal. Bahasa pergaulan cenderung tidak formal dan kurang mengikuti aturan tata bahasa yang ketat. Kata-kata dan frasa yang digunakan dalam bahasa pergaulan seringkali tidak ditemukan dalam kamus resmi atau buku tata bahasa. Yang kedua, ada kata-kata khusus. Slang sering menggunakan kata-kata khusus atau frasa yang memiliki makna tertentu dalam konteks tertentu. Ini bisa berupa singkatan, pengucapan yang berbeda, atau kata-kata baru yang diciptakan oleh kelompok tertentu. Kemudian yang ketiga ada ekspresi identitas. Bahasa pergaulan sering digunakan untuk menciptakan identitas kelompok atau subkultur tertentu. Penggunaan kata-kata slang dapat menjadi cara untuk menunjukkan bahwa seseorang adalah bagian dari kelompok tertentu. Yang keempat, cepat berubah. Slang dapat berubah dengan cepat seiring waktu. Kata-kata yang populer hari ini mungkin tidak populer besok. Ini sering dipengaruhi oleh tren media dan budaya populer. Yang kelima, konteks sosial. Slang sering sangat terkait
dengan konteks sosial atau budaya tertentu. Bahasa pergaulan yang digunakan oleh sekelompok remaja mungkin berbeda dari yang digunakan oleh kelompok yang lebih tua atau dalam situasi formal. Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan bahasa pergaulan di kalangan pemuda dan pemudi Indonesia. Menurut Equardos 2017, perkembangan bahasa gaul di kalangan remaja sangatlah cepat karena didukung oleh beberapa faktor yang cukup berpengaruh terhadap kondisi lingkungan remaja, antara lain. Yang pertama, menjamurnya internet dan situs-situs jejaring sosial yang berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa gaul. Misalnya Facebook, Twitter, Friendster. Kemudian yang kedua, karena pengaruh lingkungan. Umumnya para remaja menyerap dari percakapan orang-orang dewasa di sekitarnya, baik teman sebaya atau keluarganya. Yang ketiga, peran media atau elektronik yang menggunakan istilah bahasa gaul dalam film-film, khususnya film remaja dan iklan. Semisal dari adegan percakapan di televisi, bahasa gaul tidak hanya dari kontak langsung, tapi sebagian besar karena diasupi oleh media. Upaya pendidikan dan kesadaran masyarakat dapat mengatasi potensi konflik. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan. Yang pertama itu ada pendidikan bahasa. Sekolah dan lembaga pendidikan dapat memainkan peran penting dalam mengajarkan bahasa formal dan tata bahasa kepada generasi muda. Pendidikan ini harus mencakup pemahaman tentang situasi di mana bahasa formal lebih pantas digunakan, seperti dalam komunikasi akademik atau profesional. Yang kedua, ada sosialisasi bahasa. Masyarakat dapat memberikan sosialisasi yang lebih baik kepada generasi muda tentang penggunaan bahasa pergaulan dan bahasa formal. Ini dapat mencakup pembicaraan tentang etika berkomunikasi dan kesadaran akan konteks sosial yang berbeda. Dan yang terakhir, yang ketiga, peran media pendidikan. Program-program pendidikan di media massa seperti televisi atau radio dapat digunakan untuk mengajarkan bahasa formal dan mempromosikan penggunaan bahasa yang tepat dalam komunikasi sehari-hari. Kesimpulan dari materi ini, bahasa pergaulan adalah bagian dari budaya kontemporer. Bahasa pergaulan telah menjadi bagian integral dari budaya kontemporer di Indonesia. Ini mencerminkan perubahan sosial, budaya, dan teknologi yang sedang berlangsung di masyarakat. Pengaruh media massa dan media sosial. Media massa, terutama media sosial, memainkan peran penting dalam penyebaran dan penggunaan bahasa pergaulan. Media sosial memungkinkan bahasa pergaulan untuk menyebar dengan cepat dan menjadi populer di kalangan generasi muda. Dampak terhadap komunikasi antar generasi. Penggunaan bahasa pergaulan dapat memiliki dampak negatif pada komunikasi antar generasi. Kesulitan pemahaman dan perbedaan pendapat bahasa dapat menciptakan tidak kesetaraan dalam komunikasi. Kemudian identitas dan ekspresi diri. Bahasa pergaulan sering digunakan oleh generasi muda untuk menciptakan identitas kelompok dan sebagai bentuk ekspresi diri. Ini memainkan peran penting dalam membentuk budaya muda. Kendala bahasa formal. Penggunaan bahasa pergaulan yang berlebihan dapat menciptakan kendala dalam pemahaman dan penggunaan bahasa formal, terutama dalam konteks pendidikan atau profesional. Pendidikan dan kesadaran masyarakat penting. Upaya pendidikan dan kesadaran masyarakat memiliki peran penting dalam mengatasi potensi konflik atau tidak kesetaraan yang muncul akibat penggunaan bahasa pergaulan. Pendidikan bahasa formal dan sosialisasi tentang etika berkomunikasi dapat membantu menciptakan keseimbangan dalam penggunaan bahasa. Pengembangan bahasa formal yang relevan. Bahasa formal juga harus berkembang agar tetap relevan dengan zaman. Hal ini mencakup penambahan kata-kata dan frasa yang mencerminkan perkembangan sosial, budaya, dan teknologi terkini. Sekian dari hasil pemaparan materi dari makalah saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.